Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk perkuliahan pada hari ini kita akan masuk ke materi Microsoft Word ya. Setelah kemarin kita sudah mempelajari tentang Microsoft Excel, ya, saya yakin untuk Microsoft Word ini kalian sudah kenal semua. Tapi saya ingin sepintas ya mengulas untuk sebagai awalan apa itu Microsoft Word ya. Microsoft Word adalah ahli pengolah kata ya untuk membantu dalam hal pengetikan, penformatan dan pencetakan dan representasi tampilan ya untuk ketika kalian mengetik ya itu sudah ada tampilan di Microsoft Word. Termasuk dalam bagian Microsoft Office di sini kita lihat Microsoft Word, kemudian PowerPoint ya nanti kita pelajari setelah Microsoft Word, kemudian ada Microsoft Publisher, kemudian Microsoft Excel yang sudah kita pelajari kemarin, kemudian Microsoft Access ya mengolah database mungkin semester depan ya kalian akan mengambil ini, dan Microsoft OneNote ya OneNote ini kita akan pelajari nanti kalau waktunya sudah masih ada setelah kita mempelajari Microsoft Office dan PowerPoint. Kenapa belajar Microsoft Word? Karena sebagai salah satu dari aplikasi dari perkantoran yang kita tidak bisa lepas dari mengetik, membuat dokumen ya. Maka kita membutuhkan bekerja dengan Microsoft Word ya. Fitur Microsoft Word sudah terintegrasi dengan Windows dan Microsoft Office ya. Di sini kalian bisa menggunakan Office 2010, 2016 ataupun yang terbaru 2019 ya. Untuk mampu melakukan pengolahan kata dasar seperti mengetik, memformat tampilan dan mencetak. Ya. Kemudian mampu mengolah tabel, gambar dan suara. Microsoft Word ini sudah mampu juga mengolah tabel ya di Excel kemarin. Kemudian mampu mempunyai fasilitas autocorrect, spelling checker, grammars, dan mail match ya. Suatu saat kita juga akan belajar tentang membuat mail match ini. Terima kasih ya, itu sekilas tentang Microsoft Word. Saya yakin kalian sudah paham semuanya ya. Kemudian kita akan lanjutkan ke ini surat ya, ke bentuk-bentuk surat ya. Untuk awalan ya. Nah, bentuk-bentuk surat, sebelum kita membuat sebuah surat, kita harus mengetahui dulu tentang seluk-beluk tentang surat ya. Apa itu surat? Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim ya. Ini adalah salah satu pengertian dari surat. Bisa berbentuk lembaran kertas kemudian ditulis di sini termasuk diketik ya. Ada yang berbentuk pribadi dan juga ada yang berbentuk ini untuk organisasi ya. Surat pribadi kalian pasti sudah tahu dan pernah membuat mungkin ya surat-surat dengan seorang, dengan cewek, dengan cowok atau kekasihnya itu surat pribadi ya. Untuk organisasi ini ada surat yang biasanya formal ataupun informal, resmi atau tidak resmi. Yang penting di sini dalam surat itu ada kepentingan yang ditujukan ya. Tujuan surat adalah untuk menyampaikan informasi, kemudian untuk menyampaikan maksud dan tujuan dengan keinginan dari si pengirim dan si penulis surat itu. Pasti ada tujuannya dan informasi yang dimaksudkan untuk apa surat itu. Untuk mempercepat cara berkomunikasi yang praktis dan untuk menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Apalagi sekarang ya, surat bisa langsung dikirim lewat email ya secara langsung, saat itu juga bisa terkirim ataupun juga dengan lewat WA atau WhatsApp ya, itu juga lebih cepat. Walaupun seperti itu, tetapi surat harus juga tetap dalam bentuk fisik, itu juga penting sebagai dokumentasi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat surat, satu bahasa surat, ya. Kemudian isi surat, kemudian balasan surat. Bila membalas surat jangan lupa menyebutkan nomor surat ya. Dan hal yang dianggap penting ini yang sering terlupa itu.
Kemudian lampiran keterangan ya. Ini yang diperlukan. Misalnya ada brosurnya, leafletnya, sampel dan lain-lain. Apa itu bentuk surat? Pola surat yang menunjukkan susunan letaknya dan bagian-bagiannya. Apa saja bentuk surat? Ini ada lurus penuh atau full block style, lurus block style, setengah lurus atau semi block style, lekuk atau indented style, dan menggantung atau hanging paragraph. Ini contoh lurus penuh atau full block style ya. Ini bisa dilihat ya, ini bentuknya lurus penuh seperti itu. Dan ini ada bagian-bagian dari surat 1 sampai 14, nanti bisa dicermati ya. Dan ini biasanya lebih diperdalam lagi di mata kuliah korespondensi bahasa Indonesia ya. Kemudian ini lurus block style ya. Ini ada sedikit yang sini. Kemudian ini setengah lurus. Nih, perhatikan. Untuk paragrafnya ya, agak menyorot. Kemudian ini lekuk indent ya. Di sini ada lekukannya di sini. Ini perhatikan ya, paragrafnya. Ini ke sini. Kemudian menggantung atau hanging ya. Bentuknya seperti ini. Nah, ini berada di sini ya. Gitu. Kemudian contoh ini adalah contoh sebuah surat penawaran ya. Di sini ada kop surat, ada tanggal, kemudian nomor, lampiran hal dan kepadanya ya. Kemudian ini ada dengan hormat, itu ada tentang surat ya. Ini hal penawaran tentang ya. Dalam membuat surat itu sendiri nanti bisa dicermati ya, mau menggunakan bentuk surat yang mana, tapi yang jelas surat itu harus memiliki maksud dan tujuan yang jelas, kemudian tidak ambigu, kemudian ditujukan kepada siapa dan ada pengirimnya. Ini contoh surat penawaran jasa ya. Seperti ini ada nomor, lampiran hal, kemudian ada tanggalnya, kepadanya ya. Ini ada perinciannya, kemudian ada hormat kami. Kalau perlu di sini ada tanda tangan ya, nanti diberi tanda tangan menggunakan Microsoft Word juga bisa seperti itu. Nah, ini nanti sebagai latihannya ya, sebagai latihannya kita untuk awalan ini yang ringan-ringan saja dulu ya untuk Microsoft Word. Saya yakin kalian sudah mengenal dan sudah mempelajari, dan ini kita sebagai latihan awal. Demikian untuk perkuliahan pertama untuk Microsoft Word pada hari ini. Apabila ada yang mau ditanyakan bisa lewat WA Group. Terima kasih, semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.